Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang baru dari kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, hadihi maqalatun wa af'alun ijtama'a alaihi al-ma'dun al-awwaluna min a'immatil huda. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan ini, yakni yang tersebut di dalam kitab Syarhus Sunnah yang beliau susun sejak awal sampai pada pembahasan ini, adalah ijtama'a alaihil ma'dun al-awwaluna min a'immatil huda. Itu telah disepakati sejak dulu oleh generasi yang awal dari kalangan para imam-imam huda, imam-imam yang berada di atas petunjuk. Wa bi taufiqillahi i'tasama biha at-tabi'una qudwatan wa ridha. Dan orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang datang kemudian mereka mengikutinya, menjadikannya sebagai qudwah dan mereka ridha terhadapnya. Ya, mereka berpegang teguh dengannya, yakni dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani ini. Wajanabu at-takallufa fima kufu, dan mereka meninggalkan sikap takalluf, sikap berlebih-lebihan, fima kufu, pada apa-apa yang generasi awal sejak dahulu itu mereka menahan diri darinya. Yakni apa-apa yang generasi awal mereka menahan diri darinya, maka generasi berikutnya itu janabu takalluf, mereka meninggalkan sikap berlebih-lebihan pada persoalan-persoalan yang generasi awal telah meninggalkannya. Fasuddidu bi'aunillahi wa wufiqo, maka mereka dikokohkan dan diberi taufik dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yarghabu an ittiba'i fayuqassiru wa lam yujawizuhu tazayyudan fayatadu. Dan mereka, generasi yang datang ke belakangan yang mengikuti generasi awal sejak dulu itu, mereka tidak membenci sikap ittiba, mereka tidak antipati terhadap sikap ittiba, yakni sikap mengikuti generasi awal. Fayuqassiru wa lam yujawizuhu tazayyudan fayatadu, dan sehingga mereka juga tidak mengurangi dan tidak berlebih-lebihan, tidak mengurangi dan tidak menambah
dari apa-apa yang telah ditinggalkan dan disepakati oleh generasi awal. Wa nahnu billahi wathiqun, dan kami kepada Allah Subhanahu wa taala wathiqun, yakni percaya, yakin kepada Allah lah kami thiqah, kami percaya, kami yakin. Wa alaihi mutawakkiluna, dan kepada Allah lah kami bersandar, kami bertawakal. Wa ilaihi fittiba'i atharihim ragibun, dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah kami berharap dalam mengikuti jejak-jejak mereka. Naam, ini berharap pahala kepada Allah dengan cara mengikuti jejak para generasi yang awal, generasi salaf. Ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada keterangan Al-Imam Al-Muzani ini, kita dapat mengetahui bahwa ini adalah sebuah isyarat. Sebuah isyarat untuk mengikuti generasi salaf, ya. Dan juga penegasan beliau bahwa bayyana rahimahullahu annahu istakhlasa hadhil aqidah mimma taqadahu wa sara alaihi al-awwaluna minas sahabatil huda, yaitu penulis rahimahullah telah meringkas akidah ini yang ada di dalam syarh sunnahnya ini, itu dari apa-apa yang telah diyakini dan berjalan di atasnya generasi yang awal dari kalangan para sahabat. Sehingga beliau mengatakan hadhihi maqalatun wa af'alun ijtama'a alaihil ma'dunal awwaluna min a'immatil huda. Jadi ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan ini yang ada di dalam kitab ini ijtama'a alaihil ma'dunal awwalun, yaitu telah bersepakat di atasnya sejak dahulu kala, yaitu di masa-masa awal Islam dari kalangan para imam-imam huda. Maksudnya apa? Maksudnya akidah yang beliau sebutkan atau apa-apa yang beliau sebutkan di dalam kitabnya ini, itu adalah perkara yang telah beliau ringkaskan dari akidah yang telah dipegang dan dianut oleh generasi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa dzalika li'annahum khairul qurun kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Yang demikian itu kata Syekh Abdul Razzaq, ya kenapa harus kita katakan atau kita rujukkan bahwa akidah ini adalah akidah yang terambil dari akidah para salaf. Akidah ini adalah akidah yang para salaf, para sahabat berjalan di atasnya. Kenapa harus demikian? Kenapa bukan kepada orang-orang selain mereka? Li'annahum khairul qurun. Karena para sahabat itu adalah generasi terbaik. Para sahabat adalah generasi terbaik. Kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan hal tersebut dengan sabda beliau, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Itu sebaik-baik manusia adalah kurunku, generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Artinya apa? Artinya karena para sahabat itu adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi sebagai manusia-manusia terbaik, maka tidak ada pilihan bagi orang yang ingin menempuh jalan kebaikan untuk mengikuti mereka, baik dalam amalan, dalam ibadah, dalam akidah, dan seterusnya. Ya karena tidaklah ada cara untuk selamat kecuali berkuduah kepada orang yang telah diberikan jaminan keselamatan. Iya. Kemudian begitulah salah satu alasan ya, atau alasan yang paling utama bahwa merujuk akidah ini
Akidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani ini merujuk kepada akidah yang telah dianut oleh para generasi yang pertama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Dan kalau kita lihat ya, ini isyarat yang telah disebutkan di beberapa kitab tafsir ya, kalimat-kalimat yang sama ya, seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, "Lau kana khairat la sabaquna ilaih." Seandainya apa-apa yang dilakukan itu adalah baik, baik berupa akidah atau berupa amalan, ibadah, niscaya la sabaquna ilaih. Mereka pasti telah mendahului kita dalam melakukannya. Ya, karena mereka adalah generasi yang terbaik, generasi yang paling bersemangat dalam mengamalkan agama, dan generasi yang paling ikhlas dalam perjuangan mereka, dan generasi yang telah diberikan jaminan dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu Al-Imam Al-Auza'i pernah berkata, "Wasluk sabila salafika as-salih." Yaitu tempuhlah jalan salafmu yang saleh. Tempuhlah jalan salafmu yang saleh. Kul bima qalu, berucaplah dengan apa-apa yang mereka berucap dengannya. Ya. Jadi jangan berucap dengan apa yang tidak para salaf ucapkan. Jangan melakukan apa yang para salaf tidak lakukan. Nah, karena kita telah sepakat bahwa antara kita dengan mereka itu terlalu jauh bagaikan langit dan bumi. Dari sisi ketakwaan, dari sisi keimanan, dari sisi pengamalan agama, ya, dari sisi kehati-hatian, dari sisi zuhud, ya, dan seterusnya, kita dengan mereka jauh bagaikan langit dan bumi. Sebab itu tidak ada jalan bagi kita kecuali harus berqudwah kepada mereka dalam hal mengamalkan agama. Bagaimana pemahaman mereka, bagaimana pengamalan mereka, dan inilah yang menjadi satu barometer untuk membedakan antara orang-orang yang berada di jalan petunjuk dan orang-orang yang tersesat, atau merupakan satu prinsip yang membedakan antara ahlu sunnah dengan selain mereka. Sebab apa? Sebab kalau kita bicara tentang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka setiap orang muslim yang bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu dia pasti mengklaim dan menyeru manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin orang muslim dia mendakwakan manusia untuk kembali kepada selain Al-Quran dan Sunnah, ya, kecuali kalau memang dia sudah benar-benar menyimpang, ya, dia menyeru manusia kepada budayanya, dia menyeru manusia kepada prinsip-prinsip yang dia buat sendiri, atau dia menyeru manusia kepada peninggalan-peninggalan leluhurnya sebagaimana orang-orang musyrikin Arab ketika itu, ya, ketika diajak untuk ittabi'u ma unzila ilaikum, diikutilah apa-apa yang diturunkan kepadamu, yaitu mereka mengatakan apa? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, atau bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, ya, kami mengikuti apa-apa yang kami dapati ditinggalkan oleh bapak-bapak kami. Nah, ini mereka merujuk kepada budaya, merujuk kepada adat istiadat, menuju kepada peninggalan-peninggalan leluhur, atau ya orang-orang yang memang sudah sangat menyimpang sekali sehingga dia tidak menganggap lagi agama ini berporos pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau yang demikian tidak usah digubrisi. Tapi umumnya orang-orang yang masih mengikat dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, dalam tanda kutip, ya, mereka masih tetap mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa yang membedakan mereka dari ahlu sunnati wal jamaah? Apa yang membedakan mereka dari ahlul hadis?
Yang membedakan mereka dari ahlul hadis adalah metode di dalam memahami Al-Quran dan sunnah tersebut. Ya, sebab itu Ibnu Mas'ud pernah memberikan isyarat ya. Satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillahi. Ya, kalian nanti akan ada di akhir zaman itu ya suatu kaum yang mereka mengklaim mereka mengajak manusia kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Ya. Tetapi apa waqad nabaduhu wara'a dhuhurihim. Mereka telah membuang Al-Qur'an itu kitab Allah itu ke belakang punggung-punggung mereka. Mereka klaim mengikuti Al-Qur'an. Tapi kalau diteliti, diperiksa, justru mereka bertentangan dengan Al-Qur'an. Dalam hal apa? Dalam hal pemahaman. Iya. Mengajak manusia kepada Al-Qur'an tetapi pemahamannya bertentangan dengan apa-apa yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'an. Nah, begitu pula sekian banyak orang kalau kita lihat mereka ya Khawarij mereka khuruj terhadap penguasa atau mereka mengkafirkan ya para penguasa, itu juga mereka mengajak manusia kepada Al-Qur'an. Mereka mengajak manusia kepada Al-Qur'an. Ya, ketika mereka mengatakan bahwa penguasa ini zalim, ya penguasa ini telah berhukum dengan hukum selain daripada hukum Allah dan Rasul, maka mereka mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka itu orang-orang kafir. Maka dia mengatakan ya ini Al-Qur'an yang mengatakan. Al-Qur'an yang mengatakan. Maka dia mengkafirkan. Dia mengkafirkan. Ini juga dikembali kepada apa? Al-Qur'an. Atau kita lihat seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah yang mengaku Mirza Ghulam Ahmad sebagai Tuhan itu juga mengajak manusia kepada Al-Qur'an. Mengajak manusia kepada Al-Qur'an. Itu ketika wa idz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, ketika Isa ibnu Maryam berkata wahai Bani Israel, gimana ayat? Wa idz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulun, gimana ayat? Mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan apa? Akan ada seorang rasul sepeninggalku nanti yang ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi kalau yang nabi yang dinantikan itu adalah Ahmad. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu nabi tapi lain lagi, bukan nabi yang dimaksudkan oleh Nabi Isa. Nabi yang dimaksudkan dalam ayat itu Ahmad. Jadi yang dimaksudkan itu saya Mirza Ghulam Ahmad. Ya juga dia mengaku, dia klaim ngajak orang kepada Al-Qur'an. Ya. Atau orang-orang yang dia menganggap kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada amirnya itu najis misalnya. Itu juga dia menganggap, dia mengklaim mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti dia katakan man mata falaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang dia mati padahal tidak ada ikatan bai'at di lehernya maka dia mati dalam mati jahiliyah. Man mata walaisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang dia mati padahal tidak ada ikatan bai'at di lehernya maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Maka dia punya perkumpulan-perkumpulan. Dia punya kelompok-kelompok yang di kelompok itu ada amirnya. Lalu semua orang harus bai'at kepada amirnya. Karena kalau tidak bai'at kepada amirnya maka mati jahiliyah. Maka dari itu kelompok di luar kelompoknya otomatis adalah tidak bai'at kepada amirnya. Nah kalau kelompok di luar kelompoknya yang tidak bai'at pada amirnya maka mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah orang-orang jahiliyah itu orang-orang apa? Musyrik bagi mereka. Nah kalau orang-orang jahiliyah itu orang musyrik, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal musyrikuna najis. Orang-orang musyrik itu najis. Jadi antum yang di luar dari kelompoknya itu najis apa bukan? Najis. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Hah? Dasarnya Al-Quran dan hadis. Dasarnya Al-Quran dan hadis. Iya. Paham ya? Maka kita katakan
Ya kalau mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, itu setiap orang yang komitmen dengan agama Islam, itu dia klaim dia mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah kalau kondisi seperti ini, maka tidak ada bedanya, karena semua manusia, semua kaum muslimin yang menganggap dirinya Islam, ya, itu pasti dia mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi yang membedakan kita dari mereka adalah manhaj, cara beragama, cara memahami Al-Quran dan Sunnah itu, ya, cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah itu dipahami dengan pemahaman orang-orang yang telah diberikan rekomendasi sebagai orang-orang terbaik, ya, dari generasi awal. Maka di sini juga ini isyarat untuk mengikuti manhaj salaf. Artinya ketika Imam Al-Muzani menyebutkan akidahnya, beliau sebutkan semua dari awal sampai akhir ini. Beliau katakan ini bukan karangan pribadi beliau, ini bukan pemahaman yang hadir dari pikirannya semata-mata, bukan. Tetapi yang beliau sebutkan ini adalah apa-apa yang telah beliau kumpulkan dari yang telah dipegang oleh generasi pertama, kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Naam, mafhum ya ikhwan? Sehingga apa? Wa bi taufiqillahi itasama biha at-tabi'una qudwatan wa ridha. Yaitu orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, itu mengikutinya, menjadikannya sebagai qudwah dan mereka ridha terhadapnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? At-tabi'un. At-tabi'una lahum bi ihsanin tamassaku bihadhil aqidah iqtidaan biman salafahum minas sahabatil muhtadin, ya, waradu biha. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, ya maksudnya adalah para tabi'un, orang-orang yang datang belakangan. Itu mereka at-tabi'una lahum bi ihsan, mengikuti generasi yang awal itu dengan baik. Tamassaku biha bihadhil aqidah iqtidaan biman salafahum minas sahabatil muhtadin. Yaitu mereka berpegang teguh dengan akidah ini. Berpegang teguh dengan akidah ini dalam rangka apa? Mengikuti salaf, mengikuti sahabat. Mengikuti apa? Sahabat. Berpegang teguh dengan akidah ini iqtidaan, dalam rangka mengikuti siapa? Biman salafahum, mengikuti orang-orang sebelum mereka dari minas sahabatil muhtadin, kalangan para sahabat yang mendapat petunjuk, ya. Waradu biha, dan mereka ridho dengannya. Mereka ridho dengan apa? Ridho dengan akidah yang para sahabat berada di atasnya tersebut. Ridho dengan akidah yang para sahabat berada di atasnya tersebut. Dan apa? Lapang dada-dada mereka terhadap akidah tersebut, ya. Wa talaqquha bitaslimi wal qabul, mereka menerimanya, menerima akidah tersebut dengan penerimaan yang benar, ya, dengan rela. Li'annaha al-aqidah allati umirna bil imani biha fil kitabi was sunnah. Kata Syekh Abdul Razak, karena akidah ini adalah akidah yang kita diperintahkan untuk beriman dengannya, di mana umirna bil imani biha fil kitabi was sunnah, ya, beriman dengannya di dalam sesuai dengan perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab dan Sunnah tentang beriman dengan akidah yang benar yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani sebahagiannya di dalam kitab beliau ini. Kenapa? Wajanabu atakallufa fima kuffu. Ya, ini prinsip juga, ini prinsip yang kedua. Jadi upaya mengikuti salaf itu tidak akan pernah bisa terlaksana, ya ikhwan, kalau kita tidak meninggalkan sikap memberat-beratkan diri pada apa-apa yang para salaf tidak lakukan. Ya, ada orang dia mengatakan, nah, kami mengikuti para salaf, kami mengikuti para sahabat, kami beramal mengikuti mereka. Maka kita katakan ya. Tapi upaya mengikuti para sahabat ini tidak akan terlaksana dengan baik kalau tidak meninggalkan sikap berlebih-lebihan pada apa-apa yang mereka tinggalkan. Kenapa? Karena nanti ada asumsi, ada peluang
ada peluang bahwa ada sebahagian yang ditinggalkan oleh para sahabat, masih boleh bagi kita untuk melakukannya. Ya, mahfum ya. Oleh sebab itu bisa di dalam banyak hal kita lakukan amalan-amalan mengikuti para sahabat. Tapi ketika dalam beberapa perkara kita mengatakan oh ini baik, ini meskipun para sahabat tidak melakukannya, tapi ini perkara yang masih baik. Kenapa kita beranggapan demikian? Karena kita tidak meninggalkan sikap berlebih-lebihan pada apa-apa yang mereka tinggalkan. Iya, mahfum ya. Jadi sikap mengikuti para sahabat itu akan terlaksana dengan baik apabila diiringi dengan sikap meninggalkan apa-apa yang mereka tinggalkan. Meninggalkan apa-apa yang mereka tinggalkan. Jadi intinya ini mereka lakukan apa tidak? Ini ada pada zaman mereka atau tidak? Ini didakwahkan oleh mereka atau tidak? Kalau ternyata perkara-perkara tersebut ditinggalkan oleh mereka, maka prinsip yang paling selamat dalam beragama adalah salah satunya wajanabu at-takallufa fima kufu, ya, meninggalkan atau menjauhi bersikap takalluf berlebih-lebihan pada apa-apa yang mereka tinggalkan, mereka menahan diri darinya. Ya, nah di sini Imam Al-Muzani menyebutkan sikap orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Sifat orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dalam konteks ini adalah akidah. Itu di samping mereka berkuduah kepada para sahabat, itu mereka meninggalkan berlebih-lebihan dari apa-apa yang para sahabat menahan diri darinya. Begitu. Paham ya ikhwan? Nah, sebab itu kita selalu katakan begini, kalau kita tanya dalil dalam beragama, ada dalilnya enggak? Ada hadisnya enggak? Ada ayatnya enggak? Kalau disebutkan ada ayat atau ada hadis, apakah cukup sampai di situ? Tidak cukup. Kita katakan lagi, bagaimana prinsip para sahabat dalam mengamalkan ayat tersebut? Bagaimana prinsip para sahabat ketika memahami ayat tersebut? Ya, nah, mafhum ya. Sehingga apa? Sehingga pemahaman kita itu terbingkai dengan pemahaman yang diwariskan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Maka dari itu di sini Syekh Abdul Razzaq menerangkan ya, bayyanal musannifu anna maja'a fil kitabi was sunnati fihi al kifayah wal ghuniyah was salamah an natakallafa wa natakharrasa umuran lam tarid fima kama huwal hasil inda ahlil bidah. Yani musannif menerangkan bahwa apa-apa yang datang dalam Alkitab dan Sunnah itu sudah mencukupi, ya, sudah mencukupi dan sudah menjadi jaminan untuk keselamatan. Karena apa-apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah itu sudah mencukupi, ya, dengan penjelasan para sahabat, pengamalan para sahabat, maka cukup bagi kita kita tidak butuh untuk natakallaf, tidak butuh untuk berlebih-lebihan, untuk mencari-cari, membahas, mengamalkan apa-apa yang tidak dilakukan oleh mereka. Ya, apa-apa yang tidak dilakukan oleh mereka. Nah, sebab apa? Kalau sikap kita demikian, maka nanti hasilnya apa? Hasilnya sama dengan apa-apa yang terjadi pada ahlul bid'ah di zaman ini. Ya, karena dia mencari-cari sesuatu yang tidak dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Kalau kita tanyakan dia, oh ini dia katakan, oh ini para ulama katakan, oh ini mengirim pahala ini boleh, pahala bacaan Al-Quran, mengirim pahala tahlilan, mengirim pahala ini dan itu kepada sang mayit ini boleh. Kenapa? Ya boleh karena di dalam madhab Hanafi mengatakan boleh. Ya kita katakan iya. Ya, kalau kita bicara madhab ini dan madhab itu dan madhab ini dan madhab itu, maka kita tidak akan selesai. Ya, tapi kita katakan oke, boleh. Tapi kita tanya lagi, apakah ada dasar dalil yang dijadikan pijakan dalam madhab untuk perkara tersebut? Dia katakan ada. Apa dalilnya? Sadaqah. Dalilnya apa? Sadaqah. Maka kita katakan kepadanya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tahu tentang hadis sedekah itu apa tidak?
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tahu tentang hadis sedekah itu apa tidak? Utsman bin Affan tahu apa tidak? Ali bin Abi Thalib tahu apa tidak? Ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga tahu enggak tentang hadis sedekah itu? Ya, tahu enggak tentang ayat-ayat tentang sedekah? Kalau dia katakan tahu, apakah mereka pernah bersedekah dengan cara yang kau lakukan atau tidak? Kalau dia katakan tidak, oh berarti mereka menahan diri dari bersedekah dengan cara seperti itu. Iya kan? Mafhum ya? Pertanyaan lagi, apakah mereka orang-orang yang kurang rajin bersedekah? Ya? Apakah mereka orang-orang yang kurang rajin bersedekah? Yang kalau kita mau lihat sedekah mereka, itu sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq yang dia tinggalkan hanya Allah dan Rasul. Iya. Sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Sedekahnya apa? Para saudagar, para orang-orang kaya dari kalangan para sahabat. Kalau kita baca biografi mereka, itu kita tidak sebanding dengan mereka. Ya, dalam apa? Semangat kita dalam bersedekah. Dan begitu bersegeranya mereka dalam bersedekah. Coba antum bayangkan, selesai sholat subuh sudah ada orang yang bersedekah. Selesai sholat subuh. Ya, kita kalau mau bersedekah tunggu kapan? Masih tunggu lagi, masih tunggu. Saya masih sibuk di sini, saya masih ini, saya masih ini, saya masih ini. Tunggu. Tapi para sahabat begitu sholat subuh, selesai sholat subuh Rasulullah tanya, siapa yang sudah sedekah hari ini? Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya. Iya, subhanallah. Begitu cepat dan begitu bersegeranya mereka dalam beramal. Iya. Lalu bagaimana mereka mengamalkan ayat-ayat tentang sedekah? Bagaimana mereka mengamalkan hadis-hadis tentang sedekah? Adakah mereka mengamalkan dengan cara yang kau amalkan? Kalau dikatakan tidak, berarti permasalahannya mereka tahu tentang ayat sedekah, mereka tahu tentang hadis sedekah, mereka juga paling bersemangat untuk sedekah, tapi mereka menahan diri dari bersedekah dengan cara yang kau lakukan. Kalau mereka menahan diri untuk bersedekah dengan cara yang engkau lakukan, maka prinsip paling selamatnya adalah wajanabu at-takalluf fima kafu, menghindar diri dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Mafhum? Iya kan? Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Sampai di situ bisa difahami? Kemudian sebab itu kata Ibnu Mas'ud begini, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja dalam beragama ini, ikuti saja. Jangan membuat-buat hal-hal yang baru. Kada kufitum, karena kalian sudah dicukupkan. Kalian sudah dicukupkan. Naam. Nah, di sini ada ucapan yang paling bagus ya, dibawa oleh Syekh Abdul Razak, ucapan dari Al-Imam Ibnu Qudamah. Di footnote di sini disebutkan ini nukilan dari Lum'atul I'tiqad. Lum'atul I'tiqad. Yaitu apa? Wa qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wat tabi'ina lahum bi ihsan wal a'immata min ba'dihim fala wassa'allahu alaihi. Barang siapa yang tidak merasa cukup dari apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik itu merasa cukup darinya, maka Allah tidak akan membuat dia merasa cukup darinya. Artinya orang yang tidak merasa cukup dengan perjalanan salaf itu dia tidak akan pernah merasa cukup dalam beragama. Dia akan pernah merasa cukup dalam beragama, karena selalu saja bagi dirinya tuh ada inovasi baru. Karena perjalanan salaf itu tidak cukup bagi dia. Tidak cukup bagi dia. Mafhum ya kawan? Paham ya? Baik. Ilahuna ya kawan, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada bagian yang terakhir di pertemuan berikut dari kitab ini. Ya mungkin satu pertemuan atau dua pertemuan lagi. Ya, pelajaran kita ini selesai insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.